Nah, dia nyala, terus tunggu dia bergerak inisiasi, tunggu aja. Ini bentuknya futuristik ya, mirip siapa ini? Mirip film SpongeBob dulu. Iya benar. Pacarnya Plankton gitu loh. Karen. Ada yang suka SpongeBob? Biasa aja. Lihat aja SpongeBob biar hidupmu ceria. Ya. Jangan seperti Squidward. Yang selalu ya apa caranya saya harus terkenal, saya harus ini, saya harus tunjuk ini ya. Tapi jangan kayak Patrick. Dan ini ya, ini adalah menu utama ya. Menu utama ada enam fitur, ada opsi. Ini ada pengaturan untuk melihat mencari kemurnian DNA dan kuantitas itu kita ambil dsDNA di sini. Ya. dsDNA. Jadi sudah ada istilahnya, saya kurang paham ya. Nah, ini dsDNA. Nah, tampil seperti ini. Simple ya. Nah, oke, untuk kembali ke home, kembali yang tadi pencet ini, back home. Ya. Nah, untuk mengatur nyetak dan sebagainya kita masuk ke manajemen. Ya. dsDNA dulu. Setelah ada ini, di sini hanya ada 3. Lampu LED dinyalakan, blank sama sampel. Ingat, blanko apa? Blanko itu 1 des apa Pak? Buffer TE. Apa TE itu Mbak? Tris eta. Nah ya, saya punya sampel. Nanti sampelnya adalah tris eta saja semua ini ya. Oke, jadi sampelnya dianggap aja ini si sampel si sampelnya untuk selanjutnya pakai ini ya. Oke, di sini ada yang perlu kita buka ya. Nah, ini adalah tempatnya, kuvetnya. Jadi biar kelihatan dinyalakan lampu LED-nya, nyala ya. Nah, ini yang disebut dengan kuvet. Kalau kuvetnya di lab, kuvetnya di spektro UV visible bentuknya kotak, namanya kuvet. Tapi kalau di sini namanya bukan kuvet, namanya adalah lower quartz glass. Lower quartz glass, paham ya? Lower quartz, UAR kayak jam itu, glass. Oke. Ini tidak boleh digosok, tidak boleh dibersihkan. Kalau bersihkan cukup dengan menekan di sini aja, di touch, soft touch saja. Ya. Ada 2, yang di bawah ada lekuan itu, yang tengah, yang di atas sama seperti ini, tapi nggak ada lekuannya. Sampelnya ditaruh di tengah situ nanti. Cukup 2 mikron. Bisa bayangkan 2 mikron? Enggak. Pernah tahu sampel serum yang 10 mikron? Di lab, kamu belum klinik ya? Bisa bayangkan air di rumput yang pagi-pagi yang mau jatuh, nggak jatuh. Ya sekitar segitulah kira-kira. Paham ya? Oke, untuk itu kita coba masukkan sampel ya di sini. Kita ambil. Ini pakai 1 mikron ya, saya pakai 2 mikron ya. Nah ini 2 mikron ya. Kita ambil secukupnya aja. Harusnya dipakai kuvet yang kecil tuh. Berhubung ini ya. Bisa dilihat sangat super sedikit. Lihat, nih imut banget ya. Nah, hanya seujung di sini aja, kecil banget. Ya, ini ditaruh di tengahnya tanpa ujungnya ini nempel di kacanya, nggak boleh. Bisa tergores. Kuvet itu harganya 1,5 juta. Kuvet ini 10 kalinya. Ini bisa 12 jutaan, 15 ya. Jangan sampai ketika dikalibrasi ini tetap jelek, nggak bisa, artinya ada goresan di situ. Siapa yang pakai terakhir? Pak Ijo Pak. Nah, ya. Oke, ini ya. Yakin tanganmu akan termor. Biar gak termor, pakai 2 tangan seperti ini. Kumpul nggak pakai kacamata ya sorry deh,
Jadi ujung ini ditekan ini ya, ditekan. Ujungnya kalau sudah keluar seperti ini, ditouchkan. Ya, tengah ya. Setelah tengah, tolong ditutup seperti ini. Pencet belangko. Nah, tadi kan belangko, ya. Nah, ditunggu sampai selesai. Ini tidak seperti spektrum UV vis yang transparan. Nah, spektrum itu transparan. Jadi berapa hasilnya dikeluarin? 0,0 sekian ini enggak, ini disimpan. Ini kayak orang DPR, nggak mau. Pokoknya urusan saya pokoknya. Yang penting jalan raya mulus. Ya. Salah mana? Oke, blank measure setelah dia selesai, maka nah ini dianggap 0. Ya. Pak, nggak ada nolnya Pak, nggak ada, disimpan sama dia. Beda sama UV visible, visible ditampilkan. Setelah itu, ini sampelnya, dari belangkonya diambil. Caranya dengan seperti ini, mahasiswa. Cukup dengan menempelkan aja. Oke, dianggap sudah selesai. Kita ambil sampel. Seumpamanya sampelnya ini, ya kita ambil ya. Berhubung nggak ada alat lain. Nah, kita ambil ini aja, nggak apa-apa. Oke, tetap sama seperti tadi. Hati-hati, pencet, tekan, dekatkan. Aduh, gak sama. Pak Roto nggak pakai kacamata deh. Di sini ada yang kacamatanya positif, negatif ya. Itu hanya orang tua ya. Kamu mutu saya ya? Iya. Berarti ya Allah. Ada nggak anak muda yang positif? Ada nggak ya? Jarang ya. Ya udah itu mata tua gitu ya. Pak Ratno positif. Positif 1/4. Kok wow sih? Sama dengan kamu? Oh, enggak. Siapa tahu kamu seperti itu seperti saya pinjam pas tengah ya. Nah, oke, kita tutup seperti ini. Selanjutnya mencet sampel, bukan blank. Nah, paham ya? Kita tunggu sampai keluar hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini adalah hasil konsentrasinya, 0,851 nanogram per mikroliter, bukan unit ya, mikroliter. Kira-kira nih hasilnya seperti ini, bagus nggak? Layak nggak lanjut ke PCR? Kenapa nggak, Pak? Soalnya ketentuannya 2,8 sampai 2,8 sampai 2,0. Jawabanmu bener, tapi soalnya salah. Jawabanmu bener, tapi soalnya yang salah. Pertanyaannya nggak gitu. Kenapa kok konsentrasinya nggak baik? Iya, seumpamanya ini sampel ketemu hasil sekian 0,851. Kira-kira ini lanjut ke PCR bisa nggak kira-kira? Nah, kenapa? Karena nggak sesuai itu. Tadi ada nyatet nggak ya tadi ya? Sih, bentar dibuka sih. Ini masih konsentrasi, kuantifikasi kuantitas dari DNA, belum kemurnian, belum. Sabar. Kenapa kok nggak bisa lanjut? Karena lagu soal nih kayaknya cocok ini. Karena batas minimum untuk ke PCR 20 nanogram per ml. Ini berapa? 0,8. Paham ya? Jawabanmu tadi bener, cuma soalnya yang salah. Soalnya jangan itu, soalnya yang lain. Ya, jadi sebetulnya nggak ada jawaban salah. Jawabannya bener, cuma soalnya. Itu adalah kalimat yang enak untuk mengatakan ke siswa. Itu kalau saya pembelajaran kayak kemarin itu. Jangan sekali menyalahkan mahasiswa. Bilang saja jawaban Anda benar, tapi soalnya bukan yang itu. Ya sama aja Bu, sama aja Pak.
Lanjut, sekarang kemurniannya. Berapa kemurniannya? Kemurniannya adalah apa rumusnya tadi? 260 per 280. Ingat ya, ingat ya. Berapa? Ini absorber 260 per 280 1,87. Kira-kira apik apa enggak? Kenapa bagus? Di antara 1,8 itu jawabanmu bener, soalnya bener. Paham ya? Setelah selesai jangan lupa untuk mengambil bagian ini. Nah, ini diambil di tisu, dibersihkan. Nah, bolak-balik. Nggak boleh kamu ambil tisu yang kayak tadi, yang tisumu toilet gosok-gosok, jangan ya. Yang atas juga. Setelah selesai ditutup, dimatiin. Nah, kembali ke menu awal, pencet back home, maka ini ada logbook internal. Kita buka seperti ini, akan ada save file as. Ya, tak kasih aja nama del. Nah, ini kelompok apa? B gini ya? Coba. Yo, STR. STR. Ini ya? Oke, ting, sudah disimpan. Ya, kita pindah ke manajemen. Maka dia akan ketemu hasil. Gak mau sih? Nah, kita sendiri nih. Ya, nah, pencet ini. Pencet ini. Terus di select all, dipindah, dicek semua, kita print. Keluarlah hasilnya. Nggak keluar? Habis. Ya, kertasnya habis. Oh iya, apa ya, pas kamu kertasnya habis. Nih, kertasnya habis. Ya, ngeprintnya kapan-kapan saja. Selesai, kita back home. Selesai. Dirasa sudah ini sudah dibersihin tadi seperti tadi. Untuk matikannya tinggal mencetnya yang lama. Ya, tampil 3 ini, kita pilih power off. Masih ada opsi lagi. Maklum cewek ini pakai baju, Mas, bagus. Yang kuning, ya. Tak ganti merah, bagus nggak? Masih ada opsi ya. Itulah dunia cewek ya. Oke, setelah selesai seperti ini, counting down, shooting down, dia akan mati sendiri. Udah mati sendiri, semua padam, ini padam seperti ini. Tinggal kita matikan UPS. Nah, bagaimana caranya? Nah, semua harus tahu. Nah, bener ya. Tadi ini kan tulisannya apa? PES, istilahnya ini terlewatkan sudah ya. Nah, untuk mematikannya, ini pencet atas. Ada kalimat of use delay, enter, ini enter. Ya. Nah, maka akan ada counting down 88 detik. Entah no. Nah, jadi ya, kalau udah 88 detik, dia akan mati sendiri. Gak usah dicabut, biar dia ngisi. Jangan sampai setelah make, kamu tinggal pergi, ini masih nyala. Ibarat HP power bank ini diinjek terus, kembung. Biar. Tunggu aja biarnya kapan ya. Berhubung UPS mini super mahal, yang paling mahal itu bisa bukan yang ini, yang itu. Nah, itu harganya sama Variomu setengahnya paling. Variomu paling 30 itu 20-an, 20 juta itu. Ini sih murah, ini 6 atau 8 lupa saya ini. Murah lagi yang punyanya Zero itu loh, yang punya klinik itu loh, yang rusak itu loh. 1,8. Padahal yang beli itu merek Crispo. Sendiri. Untuk nyalakannya tinggal pencet lagi kayak gini. Jadi ya. Terus sampai mana lupa saya kamu sih.